Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai rangkaian hambatan seri dan rangkaian hambatan paralel. Jika membahas mengenai barang-barang elektronik, pasti akan selalu berkaitan dengan berbagai komponen penyusunnya. Salah satu komponen tersebut yaitu resistor yang berfungsi sebagai hambatan, di mana resistor mampu dirangkai secara seri maupun secara paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian di mana dua atau lebih hambatan dihubungkan secara berurutan, yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Jika hambatan yang dirangkai seri berhubungan dengan sumber tegangan, maka tegangan pada ujung-ujung hambatan berbeda, sedangkan kuat arusnya sama. Oleh sebab itu, pada rangkaian hambatan seri berlaku ketentuan sebagai berikut, di mana arus yang masuk ke setiap hambatan sama. Dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. I masuk sama dengan I keluar. Atau I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya. Dan dapat juga ditunjukkan oleh gambar di bawah, di mana arus yang masuknya 0,5, maka arus yang keluar dari setiap hambatan 0,5 juga. Tegangan total yang diberikan kepada rangkaian seri adalah jumlah tegangan pada masing-masing hambatan. Dapat dirumuskan sebagai berikut. V seri sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Di mana V1 dapat dihitung sama dengan I1 kali R1 atau V1 sama dengan I dikali R1. V2 sama dengan I2 dikali R2 atau boleh juga ditulis V2 sama dengan I dikalikan R2. Hambatan pengganti atau hambatan total pada rangkaian seri selalu lebih besar karena hambatan total dalam rangkaian seri merupakan jumlah semua hambatan. Dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. R seri atau R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Rangkaian hambatan paralel. Rangkaian hambatan paralel adalah rangkaian di mana dua atau lebih hambatan dihubungkan secara sejajar, yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Jika hambatan yang dirangkaikan paralel dihubungkan dengan sumber tegangan, maka besar tegangan pada ujung-ujung hambatan besarnya sama. Sedangkan besarnya kuat arus berbeda. Pada hambatan paralel berlaku ketentuan sebagai berikut. Arus total yang mengalir dalam rangkaian adalah jumlah arus yang mengalir melalui masing-masing hambatan. Dapat dirumuskan sebagai berikut. I paralel sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya. Sedangkan tegangan pada ujung-ujung penghantar besarnya sama dan dapat dirumuskan sebagai berikut. V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya. Besar hambatan total dalam rangkaian paralel dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Atau kalau terdiri dari dua hambatan dapat dihitung dengan persamaan R paralel sama dengan R1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2. Dengan kata lain, hambatan total dalam rangkaian paralel selalu lebih kecil daripada hambatan terkecil dalam rangkaian tersebut. Untuk membedakan hambatan yang dipasang secara seri dan secara paralel dalam bekerjanya, maka kalian dapat melihat cara memasang rangkaian seri dan paralel pada animasi berikut. Di sini ada bagian-bagian alat untuk merangkai hambatan baik secara seri maupun paralel. Di mana alat-alat tersebut itu ada batu baterai sebagai sumber arus atau sumber tegangan, kemudian ada kabel untuk menghantarkan arus dan ada lampu sebagai hambatan. Dan ini adalah rangkaian tertutup. Jika salah satu kabelnya disambungkan, maka lampu tadi menyala. Kemudian salah satu kabel dipisah. Nah, ini adalah rangkaian seri. Nah, ini adalah rangkaian seri, maka saat dihubungkan antara kabel yang satu dengan yang lainnya, maka lampu akan menyala. Tapi jika salah satu lampu mati, maka
maka lampu yang lainnya akan mati. Kemudian jika dihubungkan kembali, maka lampu akan menyala kembali. Sekarang kita coba rangkaiannya diubah menjadi rangkaian paralel. Ini adalah rangkaian paralel. Saat salah satu lampu diputus, maka lampu yang satunya lagi masih menyala. Nah, kemudian saat disambungkan lagi, maka lampu yang satunya lagi menyala kembali. Kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu mengenai rangkaian gabungan. Di mana rangkaian gabungan adalah rangkaian listrik yang mengkombinasikan kedua jenis rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dalam rangkaian ini, beberapa bagian dari rangkaian dihubungkan secara seri, sementara bagian lainnya dihubungkan secara paralel. Untuk menghitung hambatan total pada rangkaian ini, maka yang pertama yaitu kita hitung dulu rangkaian seri, yaitu R1 dan R2 dengan persamaan R seri sama dengan R1 ditambah R2. Kemudian berikutnya hitung rangkaian paralel. Dengan persamaan R paralel sama dengan R1 dikali R3 dibagi R3 ditambah R4. Maka gambar berubah menjadi begini. Dari sini kita dapat menghitung hambatan total atau R seri, karena di sini rangkaiannya berbentuknya seri. R total sama dengan R seri ditambah R paralel. Kita lanjutkan ke mengenai contoh soal. Perhatikan rangkaian berikut. Di sini ada rangkaian hambatan R1, R2, dan R3. Di mana dari rangkaian ini diketahui R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3-nya 5 ohm. Jika tegangan totalnya 24 volt, tentukan besar arus yang mengalir dalam rangkaian. Untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Dari gambar diketahui bahwa R1-nya yaitu 2 ohm, R2-nya yaitu 3 ohm, dan R3-nya yaitu 5 ohm. Maka besar totalnya dijumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 5 yaitu 10 ohm. Berikutnya setelah hambatan totalnya diperoleh yaitu 10 ohm, maka dengan menggunakan persamaan hukum ohm kita dapat menghitung besarnya arus. Yaitu I sama dengan V total dibagi R total. V totalnya dari gambar yaitu besarnya 24, I totalnya dari hasil perhitungan yaitu 10. Jadi 24 dibagi 10 yaitu 2,4 ampere. Jadi besarnya arus yang mengalir pada rangkaian ini yaitu besarnya 2,4 ampere. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar ditanyakan tentukan RAB, jadi hambatan dari titik A ke B. Artinya hambatan total, kemudian VAB itu tegangan dari A ke B, dan arus pada masing-masing hambatan yaitu I1, I2, dan I3. Untuk menjawab soal ini, kita lihat yang diketahuinya dulu. IP sama dengan 12 ampere, I1-nya 2 ohm, dan I2-nya 3 ohm, serta I3-nya yaitu 6 ohm. Setelah kita tahu diketahuinya, maka kita langsung menghitung besarnya hambatan dari titik A ke titik B dengan persamaan 1 per RAB sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sama dengan 1 per 2, R1-nya dari sini ya 2 diketahui ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 6. Ini tidak bisa langsung dijumlahkan, kenapa? Karena penyebutnya tidak sama. Maka kita samakan penyebutnya dengan angka 6. 6 dibagi 2, 3, dikali 1, 3. 6 dibagi 3, 2, dikali 1, 2. 6 dibagi 6, 1, dikali 1, 1. Maka sekarang ini bisa dijumlahkan, yaitu 3 ditambah 2, 5, ditambah 1, 6.
6 dibagi 6 yaitu 1 ohm. Jadi hambatan dari A ke titik B yaitu besarnya 1 ohm. Kita lanjutkan berikutnya yaitu untuk menghitung tegangan dari A ke B. Dengan menggunakan persamaan hukum ohm yaitu VAB sama dengan IP dikali RAB. IP-nya dari soal, dari gambar 12, RAB-nya dari hasil perhitungan yaitu 1. Maka 12 dikali 1 yaitu 12 volt. Jadi tegangan dari A ke B besarnya 12 volt. Karena hambatannya dipasang paralel, maka beda potensialnya VAB itu sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan 12 volt. Setelah diketahui P masing-masing, maka kita dapat menghitung kuat arus untuk masing-masing hambatan. Dengan menggunakan persamaan I1 sama dengan P1 per R1. P1-nya dari sini, ya karena hambatannya paralel jadi sama. Dibagi R1-nya dari sini, maka 12 dibagi 2 yaitu 6 ampere. Kemudian kita hitung I2. Dengan menggunakan persamaan I2 sama dengan V2 per R2. Sama dengan 12 dibagi 3, maka hasilnya yaitu 4 ampere. Berikutnya kita hitung I3 sama dengan V3 per R3. Sama dengan 12 dibagi 6, maka besarnya yaitu 2 ampere. Jadi I1 yaitu 6 ampere. I2-nya 4 ampere, I3-nya 2 ampere. Kita buktikan dengan menggunakan hukum Kirchhoff bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ini arus yang masuknya yaitu 12 ampere. Maka setelah melalui hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3, arus yang keluarnya harus sama. Kita jumlahkan. I1-nya 6, ditambah I2-nya 4, ditambah I3-nya 2. 6 ditambah 4, 10, ditambah 2, 12. Maka hasil perhitungannya benar. Karena arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Kita lanjutkan ke soal berikutnya yaitu soal gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Perhatikan gambar berikut. Di mana pada gambar ini yang ditanyakan yaitu hitung hambatan pengganti arus yang mengalir pada rangkaian, arus listrik yang mengalir pada hambatan R1, R2, dan R3. Untuk menjawab soal ini, maka langkah pertama kita lihat dulu diketahuinya. Dari gambar di sini diketahuinya yaitu besarnya tegangan 6 volt, hambatan 1 ohm, hambatan 2-nya 3 ohm, dan hambatan 3-nya yaitu 6 ohm. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini yaitu kita hitung dulu rangkaian paralel ini ya, paralelkan dulu R2 dan R3 dengan persamaan sebagai berikut. Karena ini hambatannya ada 2, kita dapat menggunakan persamaan R paralel sama dengan R2 dikali R3 dibagi R2 ditambah R3. Kita masukkan angkanya, di mana R2-nya yaitu 3, R3-nya yaitu 6, ini 3 ditambah 6. 3 dikali 6, 18, 3 ditambah 6, 9. Maka R paralelnya diperoleh 2 ohm. Kita lanjutkan. Gambarnya berubah seperti ini. Ini adalah R1 dan ini adalah jadi R paralel. Maka yang ini besarnya tetap 1 ohm dan yang ini besarnya menjadi 2 ohm. Kita lanjutkan berikutnya yaitu untuk menghitung hambatan pengganti. Untuk menghitung hambatan pengganti yaitu hambatan R1 dan R paralel dari gambar dilihat yaitu dipasang secara seri. Maka hambatan penggantinya sama dengan R seri. R seri sama dengan R1 ditambah R2. R1-nya dari sini tetap yaitu 1, R paralelnya yaitu dari hitungan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3 ohm. Maka hambatan totalnya sama dengan hambatan seri yaitu besarnya 3 ohm. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 2. Arus total. Untuk menghitung arus total, kita dapat menggunakan hukum ohm dengan persamaan I sama dengan V per R total. V-nya dari gambar yaitu 6, R totalnya 3 dari hasil perhitungan. 6 dibagi 3 sama dengan 2 ampere. Berikutnya kita hitung arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. Dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. I1 itu karena tersusun seri ya dengan ini, maka sama dengan I total besarnya 2 ampere. Untuk menghitung I2 dapat menggunakan persamaan I2 sama dengan R3, ini dibaliknya ini R3. Dibagi R2 ditambah R3 dikali I total. R3-nya 6 dibagi R2-nya 3 ditambah R3 itu 6. Dikali 2 dari hasil perhitungan ini ya.
Maka 6 dibagi 9 dikali 2. Hasilnya yaitu 1,33 ampere. Ini untuk besarnya I2. Kita lanjutkan berikutnya yaitu I3. I3 dapat dihitung dengan menggunakan persamaan. I3 sama dengan R2 dibagi R2 ditambah R3 dikali I total. Sama dengan 3 dibagi 3 ditambah 6 dikali 2, itu besarnya 0,67 ampere. Berdasarkan hukum Kirchhoff bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Kita lihat arus yang masuk yaitu 2 ampere. Kemudian arus masuk ke hambatan 2 dan hambatan 3. Maka yang keluar dari sini juga harus sama, yaitu besarnya 2 ampere. Kita buktikan dan kita hitung. Ini 3 ditambah 7, 10, bawah 1, 1 ditambah 3 ditambah 6, yaitu 10 juga, bawah 1, jadi 1 ditambah 1 yaitu 2. Maka besar arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, yaitu besarnya 2 ampere.